Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambisi politik tentu wajar saja selama pandai menginsafi batasan etika. Memo Newsroom hadir lagi untuk Anda hari ini spesial 13 Agustus 2020. Bertepatan hari ini peresmian kantor baru Koran Memo Group yang berada di Jalan Tosarin 2 nomor 145 Kediri. Dan di koranmemo.com inilah berita utamanya. Kabar gembira bagi warga Blitar yang ingin pergi ke Jakarta karena Daop 7 Madiun kembali mengoperasikan kereta api berantas mulai 14 Agustus besok. Dan saya Indri Panjalu, inilah berita selengkapnya. Kereta api relasi Blitar Pasar Senen kembali beroperasi. Ditemukan fosil purba di hutan Tritik Nganjuk. Antisipasi lonjakan pasien COVID-19, GTPP Kota Blitar sulap bekas asrama Poltek Kesehatan. Kabar gembira bagi warga Blitar yang ingin pergi ke Jakarta. Daop 7 Madiun kembali mengoperasikan kereta api berantas dari stasiun Blitar tujuan Pasar Senen Jakarta mulai 14 Agustus besok. Pengoperasian ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume pelanggan pada masa libur akhir pekan. Pengoperasian kereta api berantas ini hanya 14 Agustus hingga 17 Agustus 2020. Sementara pada tanggal 18 Agustus, kereta api berantas tidak beroperasi. Kereta api berantas akan kembali beroperasi pada tanggal 19 sampai 24 Agustus. Tiket dapat dipesan sejak H-7 keberangkatan baik melalui kereta api akses atau aplikasi online lainnya. Iksan Henry Wintoko, manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun menuturkan bahwa untuk jadwal perjalanan KA117 berantas, relasi Blitar Pasar Senen berangkat dari stasiun Blitar pukul 12 siang. Dan tiba di stasiun Pasar Senen pukul 2.10 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan untuk KA118 berantas, relasi Pasar Senen Blitar berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, tiba di stasiun Blitar pukul 3.55 waktu Indonesia bagian Barat. Stasiun yang menjadi pemberhentian KA berantas beberapa di antaranya Stasiun Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Caruban, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Stasiun Walikukun. Tiket dapat diperoleh melalui pemesanan mulai H-7 di aplikasi KAI Akses, web kai.id, dan seluruh mitra resmi penjualan tiket KAI lainnya. Meski sejumlah kereta api reguler sudah mulai kembali beroperasi, KAI tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sejumlah benda peninggalan purba selama ini banyak ditemukan di hutan Tritik Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Baru-baru ini fosil binatang purba kembali ditemukan di wilayah lereng Pegunungan Kendeng Utara. Susilo, petugas perhutani Kabupaten Nganjuk, Sabtu 8 Agustus lalu menemukan beberapa jenis fosil binatang laut dan darat, yakni kerang laut, bagian tubuh gajah, tanduk banteng, gigi gajah, serta fosil purba lainnya. Benda-benda tersebut ditemukan secara tidak sengaja di sebuah sungai tua yang berada di tengah hutan jati. Menurut penuturan Susilo, penemuan bermula ketika ia melihat benda mengkilat. Dia tidak menyangka jika ternyata benda itu merupakan kerang laut purba. Fosil yang baru ditemukan itu bentuknya pipih, mengkilat, di tengahnya terdapat tanda bulat warna kuning keemasan, serta di bagian bawah terdapat tanda mirip huruf V. Tidak jauh dari lokasi penemuan kerang laut, Susilo juga menemukan fosil gigi gajah, bagian tulang gajah, tanduk bovide, dan beberapa fosil jenis lain. Amin Fuadi, Kasih Sejarah Museum dan Kepurbakalaan Disparpo Rabut Nganjuk mengungkapkan, pihaknya langsung melakukan verifikasi ke lapangan begitu menerima laporan adanya penemuan fosil binatang purba. Menurutnya, benda cagar budaya berupa fosil mirip kerang laut adalah jenis Placuna eptipium, yakni jenis kerang dari kelas Bivalvia berumur jutaan tahun silam.
Tim gugus tugas percepatan penanganan GTPP COVID-19 Kota Blitar mulai mengantisipasi jika terjadi lonjakan pasien COVID-19. Salah satunya yakni penyiapan tempat isolasi khusus. Lokasi yang disiapkan yakni bekas asrama Poltek Kesehatan Malang di Jalan Dr. Sutomo. Sebagai tindak lanjutnya, tim pun langsung membersihkan lokasi yang terletak di depan gedung bekas RSUD Mardi Waluyo lama itu. Menurut Sekretaris GTTP COVID-19 Kota Blitar, Hakim Sisworo, asrama memiliki 2 lantai dengan jumlah 27 tempat tidur. Dia menjelaskan penggunaan bekas asrama itu sudah melalui pertimbangan, termasuk minta izin kepada pemilik atau pengelola dan sudah disetujui. Hakim mengatakan ruang isolasi itu untuk pasien dengan status tanpa gejala. Sesuai dengan prosedur, ketika ada satu keluarga yang diisolasi bisa memanfaatkan kamar tidur dengan kapasitas 2 tempat tidur. Begitu juga ketika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat kontak erat dan positif terpapar virus harus digeser ke bekas asrama mahasiswa Poltekkes. Untuk pengawasan, tim gugus akan menempatkan relawan. Selain itu ada pula petugas dari Dinkes dan aparat polisi juga TNI. Saat ini di lain pihak, RSUD Mardi Waluyo juga telah menyiapkan kamar isolasi bagi pasien terkonfirmasi positif corona dengan status tanpa gejala. 13 Agustus 2020, tepat di jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, kantor Koran Memo Group yang baru diresmikan oleh Wali Kota Kediri Bapak Abdullah Abu Bakar. Kantor baru kami saat ini terletak di Jalan Tosaren 2 nomor 145 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Acara peresmian kantor baru kami dimulai dengan pemotongan pita oleh Bapak Wali Kota Kediri, dilanjutkan pemotongan tumpeng jajan pasar oleh Bapak Wali Kota diserahkan pada Direktur Utama Koran Memo Group, Bapak Mega Wulandari. Sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah diresmikan kantor baru kami Koran Memo Group. Dengan diresmikan kantor baru Koran Memo Group, diharapkan Koran Memo Group semakin jaya dan terdepan. Koran Memo, semangat Jawa Timur. koranmemo.com, cyber newspaper. Terima kasih kebersamanya untuk Anda semuanya di Koran Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe koranmemo.com. Terima kasih, saya pamit Indri Panjul bersama tim yang bertugas hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.